Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel otomotif bersama saya atas nama instruktur otomotif di SMK Karya Insani ataupun di Karya Dharma, yang mana dua SMK ini bernaung di bawah Yayasan Karya Islam Ciracas. Baik, pada saat ini kami akan menjelaskan tentang sistem kendaraan, yang mana dari tahun ke tahun, dari masa ke masa terus mengalami penyempurnaan. Kalau dulu dari awal, dari mulai sistem pengapian dengan menggunakan patina atau kontak point, kemudian melalui CDI, diperbaiki lagi sampai sekarang sudah memakai sistem elektrik. Nah, pada dasarnya itu semua adalah untuk penyempurnaan dari performa mesin, yang mana setiap pabrikan saling berlomba terus untuk meningkatkan produksinya, saling berlomba untuk memperbaikinya dan meningkatkan teknologinya. Itu pun harus kita ikuti sebagai insan pendidikan, apalagi yang ada di SMK, dengan semboyan SMK bisa, kita harus bisa mengikuti kemajuan zaman. Nah, termasuk pada sistem kendaraan yang kita pelajari, pada sistem kendaraan ringan, itu banyak sekali teknologi yang harus kita ikuti, harus kita pelajari, supaya ketika kita masuk ke dunia kerja ataupun kita menggunakan teknologi tersebut menjadi semuanya lebih mudah. Baik, pada kali ini akan membahas tentang sistem electric full injection atau yang dikenal dengan sistem EPI, yang mana sistem ini masih digunakan baik di Indonesia ataupun di luar. Ini adalah sistem yang saat ini paling banyak digunakan. Nah, untuk itu mari kita ikuti pembelajaran, dan kita perlukan ketika ada yang harus dicatat, kalian catat. Apabila ada yang harus dihafal, kalian hafal, supaya ketika nanti belajar masuk sekolah secara normal lagi, semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan semua pembelajaran walaupun pada kondisi di tengah-tengah PSBB atau apapun, kita semua tidak tertinggal belajar. Untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran yang pertama. Baik, pada sistem EPI ada yang dikenal dengan nama EMS. EMS ini sendiri kepanjangan dari Engine Management System. Nah, pada dasarnya EMS ini memiliki 3 bagian atau 3 kategori yang diusung oleh EMS. Yang pertama adalah dari sistem kontrol. Nah, ini kita ketahui bahwa pada sistem EPI ada yang dikenal dengan ECU atau Electric Control Unit. Nah, kemudian yang masih masuk di Engine Management System, yang kedua adalah sensor-sensor, yang mana gunanya adalah untuk mendeteksi. Yang ketiga ada aktuator. Aktuator ini sebagai pelaksana daripada instruksi yang dikeluarkan oleh ECU. Jadi pada sistem engine management ini semuanya saling bersinergi. Yang pertama sebagai kontrol, ini di bawah naungan ECU. Dia yang akan bertanggung jawab untuk mengontrol dan memberikan perintah ke semua sensor. Kemudian untuk mendeteksi ketika ada permasalahan atau ada kebutuhan, di sini ada sensor, yang mana sensor-sensor itu sendiri banyak. Setiap mesin itu memiliki banyak sensor, nanti di bagian lain akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga aktuator. Aktuator ini adalah tim eksekusi atau pelaksana. Ketika ECU menerima sinyal dari sensor, maka ECU akan memerintahkan ke aktuator untuk mengerjakannya. Jadi semua sistem ini terdiri dari engine management system yang isinya meliputi 3 bagian. 1, silakan dicatat, sistem kontrol, yang mana ini dilaksanakan oleh ECU. Yang kedua, adanya sensor yang berfungsi untuk pendeteksi. Yang ketiga ada aktuator yang fungsinya adalah untuk melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh ECU. Baik, kita akan lanjutkan melihat apa saja yang termasuk pada sistem EMS. Ikuti video berikutnya.